5 kebiasaan yang membuat Anda kehilangan uang tanpa Anda sadari. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang kita lakukan dan mungkin menyebabkan kita membuang atau membuat kita kehilangan uang tanpa kita sadari. Hal-hal yang Anda lakukan terlalu banyak, tidak lakukan atau lupa untuk Anda lakukan. Nah, apakah itu? Ada banyak tindakan yang mungkin jika kita lebih menyadarinya, kita bisa lebih banyak untuk menyimpan dan mengumpulkan uang kita. Berikut tipsnya. 1. Membayar biaya admin bank. Dengan adanya rekening digital, saat ini telah membuat nasabahnya mendapatkan free biaya admin untuk ke rekening bank lainnya. Seperti, ini saya bukan endorse ya, seperti OCBC One Mobile, Nyala CIMB Niaga, mereka memiliki program free transfer ke bank lain. Bahkan kirim uang ke sesama pengguna apps seperti OVO, GoPay pun free biaya admin. Kalau bisa hemat, kenapa tidak? Hal kedua, tidak berpikir akan opportunity cost. Menurut Google, definisi opportunity cost adalah teori yang timbul akibat kelangkaan, scarcity, serta kebutuhan dan keinginan tak terbatas manusia, needs and wants. Secara definitif, pengertian opportunity cost adalah kemunculan biaya atau risiko karena manusia memilih mengorbankan satu hal untuk mendapatkan hal lainnya. Sebagai contoh, jika Anda memilih untuk menyimpan uang saja di tabungan dan tidak memilih untuk menambah edukasi dengan mengambil kursus online, maka bisa jadi Anda telah kehilangan kesempatan untuk dapat berkarya lebih baik dengan mempelajari dan menerapkan ilmu baru tersebut. Dengan adanya ilmu-ilmu baru, diharapkan ada nilai lebih yang Anda miliki sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak pemasukan. Berpikirlah secara terbuka, open-minded untuk dapat memperbaiki diri Anda di semua bidang kehidupan Anda dan menjadi versi diri Anda yang lebih baik di masa mendatang. Hal ketiga, takut berinvestasi. Investasi adalah di mana uang Anda bisa bertumbuh dan bertambah dengan memberikan bunga majemuk. Misal, si A suka menunda untuk berinvestasi. Si B merasa tidak mampu untuk berinvestasi. Tiap kali Anda menunggu, walau hanya 10.000 dalam beberapa waktu, maka Anda telah merugi dan kehilangan potensi uang Anda untuk bertumbuh. Sekarang ini investasi menjadi begitu mudah dan ringkas. Seperti dengan hanya Rp100.000 bisa berinvestasi reksadana di Digibank by Bank DBS. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa nonton di video saya yang satu lagi yang berjudul Cara Mudah Investasi Reksadana Melalui Aplikasi Digibank by DBS. Ataupun di beberapa bank lainnya. Menabung saja sama aja dengan tidak berinvestasi. Ini kenapa? Kita suka mendengar kata investasi dan merasa itu hal yang berbahaya atau tidak aman. Lebih memilih untuk menabung dan menyimpan begitu saja di bank. Padahal dengan menabung saja itu bukanlah pilihan yang aman. Bukanlah pilihan yang paling aman. Jika kita bisa melihat potensi pertumbuhan keuangan dengan hanya menabung, maka uang kita tidak akan bertumbuh dan tidak sama dengan berinvestasi. Deposito di tahun 2022 hanya akan memberikan Anda bunga 2%. Sedangkan harga barang dan gaji naik lebih dari 2% per tahun. Ingat, dalam berinvestasi, carilah investasi yang Anda pahami dan terdaftar di OJK. Hal keempat, tidak menggunakan kredit card secara benar dalam kehidupan. Dengan kita dapat menggunakan kredit card, maka bukan aja dari Anda bisa menggunakan dana di tanggal yang lebih awal tiap bulannya, tapi juga untuk membangun kredibilitas kredit kepercayaan diri Anda. Segala sesuatunya dari poin miles hingga cashback membuat kredit card menjadi begitu sangat berguna dibandingkan dengan Anda membeli sesuatu yang langsung memotong dananya dari tabungan Anda. Contoh lainnya, Anda bisa beli barang kebutuhan belanja dengan kartu kredit khusus.
kartu kredit khusus belanja untuk mengumpulkan poin. Dengan poin tersebut, Anda bisa lebih banyak lagi menghemat dan terkadang poin tersebut bisa ditukar kembali menjadi barang atau ditukar dengan voucher belanja. Voucher belanja di supermarket, di restoran untuk makan, yang tentunya Anda bisa pilih sesuai dengan minat Anda. Dengan ada kartu kredit, bisa jadi membuat hidup Anda menjadi lebih mudah dalam bertransaksi secara efisien. Jadi bukan saja untuk membangun kredit kepercayaan, tapi juga untuk belajar mengatur, menyimpan lebih banyak uang agar Anda memiliki aliran cash flow yang sehat. Tapi ingat ya, bukan untuk konsumtif dan membayarnya telat-telat terus. Hal kelima, membiarkan pengeluaran berkelanjutan. Terkadang mungkin Anda membiarkan lampu, AC, air nyala terus selama Anda sikat gigi. Atau air shower mandi yang terus menyala saat Anda sedang memakai shampoo atau sabun. Itu adalah hal-hal yang mungkin membuat Anda merasa bersalah dan bisa membuat pengeluaran Anda menjadi lebih besar. Ada baiknya kita lebih sadar dan waspada, sehingga bisa lebih berenergi dan cost efisien. Kita juga perlu berempati kepada mungkin orang tua kita yang membayar segala biaya utilitas seperti air, listrik. Karena suatu saat bisa jadi itu menjadi sebuah kewajiban kita untuk membayar biaya tersebut. Anda bisa kaget akan berapa besar penghematan yang bisa Anda lakukan dengan hanya lebih sadar dalam bertindak secara lebih efisien dengan mematikan AC, air, lampu yang tidak kita gunakan. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, Anda bisa melakukan lomba penghematan bulanan. Contoh lombanya adalah 1. Tidak menyalakan lampu saat Anda tidak di ruangan. 2. Tidak menyalakan air saat Anda gosok gigi. 3. Tidak menyalakan AC saat udara cukup adem. Lomba penghematan bulanan yang sederhana ini bisa Anda lakukan dengan teman atau saudara Anda, supaya Anda menjadi lebih solid. Bisa merasakan hasilnya bersama-sama dan juga saling support. Demikian sharing tips hari ini. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, Anda bisa klik like, subscribe, dan komen video ini ya. Anda juga bisa memberikan komen judul tips apa yang ingin saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya Coach Didi Chandra, salam miliarder.